Keturunan Daud Yesus adalah Yesus. bukan masalah Itu. keturunan. Yang Lah, kita bahas itu, Yesus itu bukan Tuhannya Abraham. Yesus itu penyelamat dunia. Kok Tuhan Abraham itu di dunia enggak? Gini, Pak. Coba cerna penyampaian saya. Yesus itu bukanlah Tuhannya Abraham. Abraham di dunia enggak? Yesus itu Sedang, dia punya Tuhan. sedangkan Yesus penyelamat dunia. Abraham di dunia kan? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang tiga-tiga ini Ya, kan di dunia. Allah Abraham itu siapa? Allah Abraham itu Yesus. Mimpi. Pada si Mimpi. Abraham, Allah Abraham itu bukan Yesus. untuk si Abraham lah dijanjikan keselamatan Anda, itu. Anda, Anda, Anda punya Alkitab gak di situ? Lahir bagimu Bentar dulu, Bapak. Anda punya Alkitab Anda gak di situ? adalah perjanjian baru, ada Ada, perjanjian lama. ada. Anda punya kitab nggak di situ? Enggak, itu aja lo kita bahas dulu. Jangan Bentar, iya, kemana-mana. makanya biar kita bahas. Anda punya kitab nggak di situ? Ini dulu Ada, masalah sunat ini. Anda pegang kitab Anda nggak di situ? Kitab saya mengatakan, Mau kayak gimana kita bahas kalau Anda tidak pegang kitabnya? Saya mau ya tanya sama Anda dulu. Anda sudah pegang kitab Anda atau belum di situ? bacalah Galatia 6 ayat 14. Dari situlah kita Makanya, tahu bahwa makanya saya mau tunjukkan sama Anda. Anda buka dulu oh, kitab Anda. jangan kau tunjukkan kebutuhan kamu. Apa? Yang kita butuhkan kan mengenai sunat. Jangan kau Makanya saya tunjukkan mau Anda buka kitab Anda ya bahwa Tuhannya Abraham, Allah Abraham itu bukan Yesus. Makanya saya mau tunjukkan ada nggak kitab Anda di situ. kebutuhan kita sekarang kan masalah sunat. Ngapain kau Bentar dulu kita kesana-kesana? bahas dulu yang tadi. Kita bahas dulu yang tadi. Bahaslah. Mana? Ya, rumah. Masa baca kitabnya saja malas banget gitu. Inilah Kristen ya. Beda dengan kita ya teman-teman Islam ya. Saudara-saudariku yang Islam. Kalau kita kan baca Al-Quran tiap hari gitu. Saya aja baca Quran tiap hari loh. Satu hari satu juz. Bayangkan. Saya baca Quran tuh satu hari satu juz. Tapi nggak tahu artinya mimpi. Ya makanya belajar. Udah dapat. Coba kamu buka di situ Pak. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Kisah Rasul. Apa itu? Kisah Para Rasul 3 Kisah Rasul 3 nomor nomor 13. ayat 13. Jangan Bacain. ayat 13. Bacain. Ini bukan nomor togel, ayat 13 gitu dong. Ah, bacalah. Ya, Anda bacain di situ. Iya, aku baca di sini. Tapi kau kan mengambil ayat ini, aku baca. Ya iya, Anda bacakan. Kau yang mengarahkan ke sini, kok aku yang bacakan kayak Lah, mana kau? makanya betul nggak yang Anda buka tuh makanya dibacakan. Gak ada hubungannya dengan Abraham ini. Apanya nggak ada hubungannya Abraham? Pakai dulu kacamatanya, baca dulu kitabnya. Apa bacaannya? Gak ada hubungannya ini ke Abraham. Kayak mana kau ini? Ini kisah para rasul ini. Kisah Kayak Para mana? Rasul 3 nomor 13. Iya, tahu aku. Tapi ini nggak ada Iya, hubungannya dengan apa bacaannya?
Kalau baca Alkitab ini harus dari atas loh. Ya nanti Anda baca dari atasnya, saya tunjukkan nomor 13-nya saja. Coba dibacakan Iya. nomor 13-nya saja coba. Ini yang judulnya aja aku baca dulu. Judulnya ya. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Apa hubungannya? Bukan yang itu. Aduh. Kisah Para Rasul 3, nomor 13. Makanya saya suruh baca dari tadi. Kisah Rasul 3 kan? Kisah Para Rasul 3, nomor 13. Iya, baca dulu apanya dulu. Perokopnya di Makanya atas. biar kagak salah Anda yang baca gitu. Iya, iya, aku baca dulu ya. Baca dulu. Oke, biar ku bacakan. Karena nggak mungkin lah nyambung ini ke apa itu. Ini Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Itu judulnya. Pak, Anda itu minus atau kayak gimana, Pak? Pakailah kacamatanya gitu. Apa hubungannya? Astagfirullahaladzim. Apa hubungannya dengan Yahudi ini? Kamu aja buka kitab kamu salah gitu loh. Kisah Para Rasul 3, nomor 13. Iya, nomor 11 saja dulu ku baca. Pertobatan Petrus di Serambi, Salomo. Coba baca. Oke, 11 dulu ya. Hmm. Karena orang itu tetap mengikut Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan dan mengumuni mereka Serambi yang disebut Serambi Salomo. Terus. Petrus melihat banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Terus 13. Ini kau maksudkan Iya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Nah, siapa Yang hamba Allah Abraham siapa? Yesus. Nah, Yesus. Jadi Yesus itu bukan Allahnya Abraham, bukan. Mana sih? Inilah salah menilai kalian. Makanya aku bilang dari tadi ya, Yesus itu bukan Allahnya Abraham, tapi Yesus itu hambanya Allah Abraham. Dengar dulu dari atas. Orang ini berjalan karena kuasa atau kesehatan kami sendiri. Ya kan? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Itu yang menyembuhkan, bukan Abraham. Itu maksudnya di sini. Kok lain pembahasannya sih? Siapa di situ hamba Allah siapa? Hamba Allah di situ siapa? Coba Anda lihat dulu. Hamba Allah di situ siapa? Mereka berkata heran bahwa Abraham itu bisa menyembuhkan orang. Heran-heran mereka. Hamba Allah itu siapa? Enggak tahukah kalian sudah Pak? Hamba Allah di situ siapa, Pak? Pak, hamba Allah di situ siapa? Hamba Allah itu adalah Yesus di sini, sudah muliakan di sini. Iya, Yesus. Sudah dimuliakan Allah dia di situ, makanya bisa menyembuhkan dengan cara Abraham pun tumpang tangan.
Berarti Ishak. apa? Tuhannya Abraham bukanlah Yesus. Jadi yang dimuliakan siapa? Yang dimuliakan Allah yang dimuliakan. Ah, betul nggak di situ? Iya, yang Tuhannya dimuliakan Abraham, Allahnya Abraham bukanlah Yesus, betul? yang dimuliakan Allah itu siapa di situ? Itulah dulu. Ah, dijawab Nggak dijawab mungkin dulu di situ berdasarkan ayat kalau itu. Ya, kalau memang kalau nggak memang ada kaitannya di sini Yesus, ya tidak dituliskan di sini Yesus. Kenapa nggak lain dituliskan? Kenapa orang lain nggak dituliskan di sini? Nggak tahu betul nggak? kalian bahwa Bukan Yesus itu yang kita bahas. Bukan itu yang kita memuliakan Yesus. bahas. Itu Betul yang nggak? di situ. Menurut Allah itu. ayat itu, ya Allah Abraham itu bukanlah Yesus. Betul? Iya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan. Siapa yang Nah, diserahkan kan? Dan berarti ini yang ternama di sini adalah Yesus. oke. Dan Allah itu tidak Ba- kelihatan, makanya Yesus Berarti lah yang ya, mendahului. berarti Allah Abraham itu bukanlah Yesus. Betul? Betul kan Bapak? Abraham, Ishak dan Yakub tidak ada kelihatan di sini, tapi Yesus dah yang dimuliakan di sini. Oke, itu jawabannya ya. Jangan Ya, salah-salah. berarti Allah Abraham itu bukanlah Yesus, betul? Betul, tapi yang Nah, dimuliakan di sini betul. Iya, berarti Tuhan itu bukanlah Yesus. ada enggak? Yesus Ada enggak itu hambanya Tuhan. Ada enggak muncul di sini Allah Abraham kalau enggak Yesus memunculkannya? Kan dia yang Apanya? dimuliakan Kita di sini. nggak bahas yang lain. Anda kan Yesus. ngotot tadi. Tuhannya Abraham tuh Yesus, kata Anda. Saya yang tunjukkan ditulis Yesus. ayatnya. Bahwa Tuhannya Iya, jadi- Abraham tuh bukanlah Yesus. Gitu toh. Kenapa enggak Yusuf dimuliakan di sini? Kok Yesus? Kenapa Tujuannya apa? ke Yusuf? Kenapa? Nggak ada hubungannya, Bapak. Karena ada Yesus di sini, itulah yang dimuliakan pada saat Buat penyembuhan ini. apa? Kita nggak Kan ada, dari atas ini. nggak ada bahas Yesus. Dari atas ini menyembuhkan yang sakit ini, oke? Kenapa kalian heran? Bisa kami menyembuhkan, ya kan? Kan gitu Nggak ceritanya ada, ini. Kan nggak ini ada kita cerita. bahas yang lain-lain. Nggak bisa. Macam mana Kalau pula? kalau kau ambil satu ayat kutuk, jangan kau salahkan karena di bawah ada berkat, oke? Jangan salah. Kemana-mana Ini Anda menyembuh- bahasnya. Ini kalau memang Yesus, kalau enggak Yesus penting di sini, kenapa tertulis Yesus di bawah ini? Coba. Aduh. Kenapa tertulis Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, Yesus, yaitu Yesus Kristus kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus. Iya. Itu yang kudus di sini. Iya. Udah. Waduh. Disambung lagi bawah, menghendaki seorang pembunuh Sakit kepala kita, Pak. sebagian hadiahmu. Bapak pahami dulu lah ayatnya itu. Pembunuh dihadiahi, orang baik dibunuh, itu di sini. Ini maksudnya di sini. Betul nggak di situ Yesus bukan Tuhan, betul kan? Ya kan Tuhan yang nampak di situ, bukan Allah. Nah, Yesus kan bukan Tuhan di situ. Kalau itu aja Allah ada nggak muncul di situ? Lah, coba kamu baca tadi. Yesus bukan Tuhan kan di situ. Nggak kau baca Yesus di situ, sudah dimuliakan. Ya, dimuliakan kan bukan Tuhan dia.
Tunggu dulu, dimuliakan apa artinya dimuliakan? Dimuliakan itu ya dimuliakan, dihormati, bukan dituhankan. Didulukan, Itu bukan dituhankan itu. Berarti di situ Yesus bukan Tuhan, betul? Oke, Tuhan di sini tapi bukan Allah. Ya Yesus bukan Allah di situ, betul? Ya Tuhan di situ bukan Allah. Nggak apa-apa. Ya Yesus bukan Tuhan. Nah, itu tuh. Tuhan Yesus Aduh, bukan Allah. Tuhan Yesus bukan Allah. berat Tuhan ini Yesus teman-teman. Ya, memahamkan aja hampir setengah jam saya memahamkan. Bayangkan. Aduh. akan paham kau. Kok ditulis Yesus, berarti Yesus itu dimuliakan di Aduh. sini. Eh, Potong-potong ayatnya. hmm. Oke, Coba kita kamu, baca dulu. Bapak, coba lagi Anda ke Amsal 7, nomor 18 coba. Sampai 19. Jangan hanya kebutuhanmu saja, Uso. Enggak, saya mau Kebutuhan saya. tunjukkan kitab Anda isinya seperti apa gitu. Coba bacain kamu ke dulu. Amsal dulu. Amsal 7 nomor 18 gitu. Coba. Enggak. Berkali ini. Semua nanti kita baca tetapnya itu kayak gitu apanya itu. Ini positifnya semua hasilnya Alkitab kami ini. Ini moderatornya tega kali ngasih saya yang kayak gini. Nggak dikit moderator pula. Payah kali. Ada pelajaran penting dari kita. Kayak mana ya kau? Ini Galatia 6 ya. Ayat 14. Oke. Kita baca dulu ini. Kita baca dulu ya. Iya, bacalah. Tetapi aku sekali-kali mau bermegah salam dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab oleh dunia telah disalibkan. Bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Udah ya? Nggak penting ya sunat ya. Apalagi kalian sunat setelah setengah umurnya. Ataupun udah 12 tahun, 60 tahun. Kalau sunat Abraham itu 8 hari. Jadi salah gunanya kalian sunat itu. Nggak penting, oke? Udah? Udah. Apa lagi? Mau tanya? Bentar nih. Bentar ya. Coba Anda buka ke dalam nih Yehezkiel 23 coba. Perjanjian lama. Ya, perjanjian lama. Yehezkiel 23. Yehezkiel itu memang masih apa ini? Belum Iya, lahir saya Yesus. mau tanya itu. Iya, belum lahir itu Yesus. Yesus Saya mau tanya Yehezkiel 23. Coba. Yehezkiel berapa? Yehezkiel 23. 23. Baca satu perikop. Ayat berapa? Dari awal baca. Dari pertama. Oke, dari pertama. Kakak beradik Ahola dan Aholiba, datanglah Tuhan. Oke. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka berkumpul di Mesir, mereka bersundal
dan masa mudanya di sana susunya di jama-jama dan dada perempuannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ahola. Bentar, Bapak. Saya mau tanya dulu. Stop dulu bacanya di situ. Mereka melahirkan anak-anak lelaki. Saya mau tanya dulu di situ. Nama mereka Ahola, Ahila, Samaria. Ah, Dia lebih Yerusalem dan Ahola berzina, sedang ia aku punya sangat berahi kepada kekasihnya kepada sangat birahi dia gitu ya. Kenapa di situ susunya di jama-jama? Kenapa coba? Ini nasihat. Iya, saya yang mau tanya itu kenapa susunya di jama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang. Apa itu? Maksudnya apa tuh? Inilah contoh pemuda yang tidak bermoral. Kayak gimana? Di sana susunya di jama-jama gitu ya. Bermoral manusianya di sini. Ini contoh. Jadi di bawah nanti peringatan kepada anak-anak muda supaya pekerjaan itu jangan dilakukan. Itu tujuannya. Nah, rupanya ada nasihat. Ini Alkitab ini tidak ada ditutupi ini. Kalau bersundal disundal. Tapi itu contoh yang jelek. Contoh yang jelek. Contoh yang jelek ada, tapi supaya anaknya melakukan hal ini. Waduh. Makanya kenapa sih di situ harus dituliskan susunya di jama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang. Kenapa itu? Namanya orang sundal ya dipegang-pegang lah, Sob. Kenapa harus ada kayak gitu tertulisnya? Ya, harus ditulis ini harus ditulis. Kenapa? Supaya macam mana? Susunya di jama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang. Au. Apa itu? Ini contoh dipegang-pegang. Nanti kalau anak-anak yang baca susah itu. Ya ini jelas-jelas orang-orang Mesir ini terkenal persundalannya. Ini orang Mesir ini. Nah, masa muda orang sudah meniduri dan mereka pegang dadanya, perawannya dan rohannya bersundalannya kepada Allah. Itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasihnya. Kenapa dipegang-pegang di situ? Kenapa harus dipegang-pegang? Lelaki dan perempuan ditangkapnya, ia sendiri dibunuh dan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan sebab hukum telah dijatuhkan atasnya. Walau hal itu dilihat orang adiknya Ahola dan lagi yang bersundalnya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi orang Asyur kepada lebih ngeri sundalnya ya. Itu lebih hebat sundalnya. Apa itu maksudnya lebih hebat sundalnya? Biasanya kepada pahlawan perang yang pakaiannya kusuk kali kau baca itu sundalnya tuh. Ini peringatan orang-orang Ahola dan Ahola tadi itu perempuan Sunda orang Mesir. Tuh. Jadi dicatat semua di sini kelakuannya ini. Ganteng orangnya terus mau dia. Pahlawan perang mau dia di sini. Tapi kenapa itu dia makin birahi itu? Lebih hebat katanya sundalnya, makin birahi dia. Di bawah tengok ini ya. Aku melihat bahwa ia mendajiskan diri. Kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya bagi ia melihat laki yang bahaya itu. Dia menambah persundalannya itu. Ditambahnya pula sundalnya. Udah di jama-jama susunya sama keperawanannya dipegang-pegang, ditambah pula sundalnya. Macam mana teh?
Kiri hatam, Bahaya kiri kali tuh. dalam, baik orang bebal. Bahaya kali tuh kitab itu. Ah, Inilah yang diperingatkan Allah itu jangan dilakukan. ah, Maka matanya ia berahi kepada mereka dan mengirim keruhan kepada karena ke tanah Kasdim. Ini orang Mesir ini. Maka orang bebal. kenapa? Kenapa sundalnya harus harus tambah birahi, tambah hebat? Kenapa? Kalau orang Mesir itu kan banyak persundalan di situ. Makanya si Musa mengeluarkan jemaahnya orang-orang kudusnya lewat dari Mesir itu, melewati Mesir itu. Macam mana pula itu ya? Sudah tadi susunya dijamah-jamah, dada keperawanannya dipegang-pegang, ditambah hebat pula sundal dah. Ketawa dia. Kami ini terbuka semua ya kalau sundal-sundal, tapi inilah yang diperingatkan jangan dilakukan. Itu tujuannya ke bawah ini. Waduh. Aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya. Kan di sini udah dijawab mulai ini. Seperti aku menjauhkan diri dari adiknya, ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil dengar kepada masing. Nggak tahu malu dia ini. Makanya nggak tahu malu itu. Tapi kan mau memperingatkan ini yang nggak tahu malu ini ada yang nggak manfaatnya, berarti dia ini mau diperingatkan di bawah ini. Nah, engkau menginginkan kemasuman masa mudamu. Nah, mesum pula dia Orang Mesir. Dia tadi sudah sundalnya tambah hebat, malah tambah mesum dia. Kenapa dia tambah mesum itu bahayalah. Orang Iola dan Iola itu kan nggak baik kelakuannya. Jadi tambah mesumnya itu dia. Ini bukan disuruh Allah ya. Itu adalah mau dikutuk dia, mau dikutuk. Karena dari kampung itu nggak bisa. Mau dikutuk gara-gara mesum kah? Atau apa gitu? Macam mana pula? Udah pegang-pegang susu orang. Terus pegang-pegang keperawanan orang. Ditambah pula dia mesumnya. Ini kitab apa ini Ini kitab Kama Sutra ini Inilah kebebalan orang Mesir, ya kan? Makanya Musa ini kitab suci atau kitab Kama Sutra ini Ini kita cuci dong. Kitab suci ini. Tapi harus menegur dosa. Kitab suci ini menegur dosa ini. Apalagi dosa ini dia mau ditegur Tuhan itu. Lah, kalau kitab suci kenapa mesumnya ditambah pula? Karena belum tahu dia aturan. Parah ini ya. Makanya Alkitab ini menuliskan sejarah yang baik dan yang buruk. Yang buruk itulah mau dilawan. Iya kan? Banyak pembunuh. Jadi kalau ada di sini pembunuh berarti bukan Tuhan menyuruh membunuh kan? Itu yang mau dilawan, jangan membunuh. Ada persundalan, Tuhan yang menyuruh ini enggak? Persundalan ini artinya inilah contoh tidak baik dilakukan oleh kita sekarang jadi itu contoh tidak baik. Baik, udah. Kita kagak bahas itu lagi Coba kakek ya buka lagi tuh. Saya mau tanya lagi nih. Kayaknya kakek tahu banyak nih tentang masalah sundal-sundal nih. Ya, saya mau tanya lagi. Coba buka kakek itu. Ya, di Kidung 7 coba. Kidung 7. Kidung Agung. Kidung Agung 7 coba. Ini kebutuhanmu semua ya? Ya, saya pelihara kakek di sini ya, karena banyak tahu gitu tentang persundalan. Nggak apa-apa, nggak saya turutkan ya nggak apa-apa, biar teman-teman kagak ngantuk gitu di bawah. Ini kebutuhanmu semua ini, Cuk. Coba makanya kita bahas.
Kidung Agung nomor 7 coba kek. Nomor 7, oke. Nomor 7. Iya. Ayat Dari satu lah baca. ayat 1. Ya satu sampai seterusnya ke bawah. Saya mau dengar dulu. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sundal-sundal. Nah, itu. Iya, dengan sandal-sandal bukan sundal-sundal. Luhur, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan kaya tangan seiman. Oh, wah. Pusarmu seperti cawan yang bulat. Wah, ngeri juga nih. Pusar. Ngeri Iya, juga. gini juga pusar pula. Iya, terus. Lanjut. Dari mana kau dapat ayat ini? Kok ini aja kau baca? Saya mau tanya, saya nggak tahu. Makanya saya mau tanya sama kakek. Coba baca dulu. Ini ayat kesukaanmu ya. Baca dulu. Kurang anggur campur perutmu. Timbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung. Seperti terus. anak rusa buah padamu. Waduh, buah dadanya kayak anak rusa. Itu gimana kek? Buah dadanya kayak anak rusa tuh kayak gimana? Dengarkan dulu. Apa gede kali kayak itu buah dadanya itu kayak anak rusa? Pintu gerbang. Hidungmu seperti menara di gunung. Ngeri-ngeri memang ini. Di gunung juga seperti hidungnya kan. Libanon yang menghadap ke Kota Daswik. Kepadamu seperti bukit Karmel. Rambut kepalamu merah. Lembayung seorang raja. Tertawan dari keping-kepingnya. Terus lanjut. Betapa cantik, betapa lilina engkau. Hai tercinta. Para segala yang disenangi sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah pohon korma itu. Dan apa tadi kayak itu kek? Dan apa itu tadi? Dan buah dadamu gugusannya gitu. Kayak gimana buah dadanya gugusannya kayak gimana? Dan memang gugusan karena iya makanya dadamu seperti gugusan anggur dan macam mana itu? Buah dadanya kayak gugusan anggur katanya. Apa itu kek? Maksudnya kek? Anggur ia mengalir kepada kasihku dengan tak putus-putus melimpah. Semangat kali kakeknya baca semuanya. Kita harus baca semua supaya harus baca semua. Iya. Mari kasihku, kita pergi ke padang bermain di antara bunga-bunga pacar. Mari kita agak lain ini, ya. Agak lain ini, emang. Dan melihat apakah pohon anggur susah berkucuk, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga di sana. Apa itu? Coba jelaskan sama saya, apa itu? Wadidaw kali itu ayatnya, itu apa maksudnya? Ini bagus ini, ini bagus ini. Ada satu percintaan yang cinta sama cinta. Itu artinya ini. Jadi orang itu berjanji akan mengerjakan perbaikan lah. Namanya keluarga ya kan. Namanya keluarga. Dia cinta sama cinta. Jadi nggak salah kalau ini. Apa salahnya di sini? Nggak salah. Buah dadanya di jama-jama, susunya dipegang-pegang nggak salah gitu. Orang yang saling mencintai itu. Kalau saling cinta, susunya di jama-jama, buah dada keperawanannya dipegang-pegang nggak apa-apa gitu. Jadi kalau orang sudah suka sama suka, apapun bisa terjadi. Bahaya kali dah. Saya mau tanya lagi kakek malam ini nggak saya turunkan. Biar teman-teman kagak ngantuk.
Ada Apa lagi lagi? saya yang kagak paham. Yehezkiel 16 coba buka. Nomor di ayat 7. Jangan-jangan persundalan juga kau buka. Enggak tahu juga saya. Saya cuma baca doang. Kakek jelaskanlah. Yehezkiel 16 ayat 7. Baca semua aja kita malam ini. Saya mau tanya sama kakek. Kakek banyak paham masalahnya. Yehezkiel 16 ayat ke-7. Eski. Dari 7 aja, kek. Bukan Kidung Agung ya? Bukan Kidung Agung, lewat udah Kidung Agung. Yehezkiel lagi. Yehezkiel 16 di ayat ke-7 aja langsung. Balik Eskil lagi. Ya, Yehezkiel lagi. Yehezkiel 16 di ayat ke-7. Eskil ini memang banyak porno di sini, Job. Lah, ini kan kitab suci, kek. Oh. Ayat 1, 2. Oh. Ayat berapa? Ayat ke-7 aja langsung. Oh, ketujuh aja langsung. Oke. Bacain dulu. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok. Kenapa pula itu? Kau dalam keadaan telanjang bungil. Wah, ini Apa maksudnya itu? Kenapa itu? Buah dadanya sudah montok katanya. Lagi telanjang bugil dia. Apa tuh maksudnya? ini bagus ini, bagus ini. Apa itu? Inilah istilahnya kalau orang sudah mulai besar, artinya ini bisa diambil rohani ini, kerohani jadinya ini. Gimana tuh maksudnya? Artinya kita sudah mulai bisa menerima sesuatu dan kita sudah terbuka, telanjang, hati kita telanjang, bisa menerima sesuatu yang kebutuhan kita. Bisa ini dihentikan jadi kiasan rohani. Wah, kiasan rohani pula. Diperumpamakan kepada gadis yang mulai besar gitu loh, yang sudah menjadi dewasa, bukan yang minum susu lagi, tapi udah mulai makanan keras. Ke situ larinya. Ini perumpamaan memang banyak di Alkitab ini. Kalau bagus ku bilang bagus, kalau salah ku bilang salah. Tapi ini bukan khusus persundalan ini. Ada cinta, ya kan? Loh. Oh. Jangan salah. Kalau di firman Tuhan nanti Yesus akan menikah dengan kita, artinya bersatu. Menikah itu bersatu dengan dia. Jangan salah, nanti ada di situ. Jangan kau pikir seperti pernikahan di dunia. Laki-laki gitu penjelasannya. Gitu ya. Oh. Boleh saya tanya lagi, Kek? Apa lagi? Coba buka Kejadian 19 coba. Sundal lagi nih. Gak tahu itu, saya minta penjelasan juga tuh. Ya. Dari ayat 32 sampai 38, bacain lah. Baca. Kejadian 1. Kejadian 19. 19. Nomor 32 langsung. 32 sampai 38. 32-nya baca dulu. Kalau ini, marilah kita berayah kita minum. Oh, ini tentang apa ini? Tentang apa tuh? Sodom dan Gomora kalau ini, Sodom dan Gomora. Oh, ya udah, gimana? Coba baca dulu. Ini udah ditumpas Tuhan ini dengan belerang ini kalau ceritanya ini. Jadi saya dilarang tahu ini. ceritanya, makanya bacain dulu apa maksudnya itu. Bacalah ke bawah, itu dari tumpas Tuhan ini perbuatan siapa ini di Sodom dan Gomora ini. Oh. Iparnya siapa? Si Abraham. Oh. Marilah kita. Ayat berapa tadi ya? 16 ya? 32. Ya betul, 32. Marilah kita
Beri ayah kita minum, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada Nah, malam ini mereka beri ayah mereka minum anggur. Nah, lalu lalu masuklah yang lebih tua untuk oh tidur. anaknya yang lebih tua, cewek ya, cewek yang lebih tua masuk ke dalam kamar ayahnya gitu. Iya. Oh, oh. Nah, ini yang terjadi Sodom Gomora kan? Ah, terus Ini udah terjadi